Di wilayah itu, banyak penerbang yang berlatih dan terbang. Dan dalam situasi pasca perang yang masih penuh luka, umat percaya bahwa Bunda Maria sanggup menjaga anak-anaknya bahkan di tengah langit yang penuh bahaya. Sementara itu di Diuluart berdirilah sebuah monumen yang sangat menyentuh. Dibangun oleh Pastor Gustav Clanch, imam paroki setempat. Monumen itu menjadi simbol syukur. Kenapa bersyukur? Karena di tengah gempuran perang, 2 bom jatuh menembus gereja di desa itu, tapi tidak meledak. Pernahkah sahabat Katolik terkini merasa gugup sebelum naik pesawat? Atau mungkin sahabat sekalian hanya ingin merasa tenang dan dilindungi saat berada di atas awan? Tahukah sahabat Katolik terkini bahwa di antara sekian banyak gelar Santa Perawan Maria, ada satu gelar yang sangat istimewa namun jarang diketahui, yaitu Maria Bunda Udara. Ya, Bunda Penerbangan, sang pelindung bagi mereka yang terbang melintasi langit. Bukan hanya simbolik, devosi ini sungguh nyata. Di bandara, di pangkalan militer, hingga di gereja-gereja tertentu, nama Maria disebut dalam doa-doa yang mengiringi setiap keberangkatan dan kedatangan. Pada kesempatan ini, kita akan menelusuri kisah yang begitu indah, menyentuh, dan mungkin bisa jadi teman refleksi untuk siapa saja yang sedang bersiap bepergian atau sekedar ingin merasakan bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidup ini. Dalam tradisi Gereja Katolik, Bunda Maria dikenal dengan berbagai gelar: Bunda Penolong, Bunda Segala Bangsa, Ratu Surga, Bunda dari Lourdes, Fatima, Guadalupe. Daftar ini panjang. Namun Bunda Udara atau Our Lady of the Airways adalah salah satu gelar yang paling unik dan sekaligus sangat relevan dengan zaman kita. Gelar ini muncul dari kebutuhan pastoral yang sangat spesifik, melayani dan menyemangati para pelancong, awak penerbangan, dan semua orang yang bekerja di industri aviasi. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Filipina, gelar ini dikaitkan dengan gereja atau kapel yang berada dekat atau bahkan di dalam bandara. Salah satu contohnya adalah kapel di Bandara Logan, Boston. Di sana, siapapun bisa singgah sejenak untuk mendoakan keselamatan, memohon perlindungan, atau sekedar menenangkan hati sebelum terbang. Di Ottawa, Kanada, juga terdapat kapel dengan nama Our Lady of the Airways yang dibangun di lingkungan militer. Tempat ini menjadi oase rohani bagi para pilot dan prajurit yang akan bertugas. Jauh dari rumah, seringkali menghadapi resiko yang tak terduga. Namun mari kita mundur sejenak dan pergi ke Perancis. Disinilah kita menemukan akar dari gelar ini. Ada 2 tempat di Perancis yang dikenal dengan nama Notre-Dame des Airs atau Bunda Udara, yaitu Kapel Bunda Udara di Saint-Cloud dan Monumen Bunda Udara di Diuluart, sebuah desa kecil di antara Nancy dan Metz. Keduanya berdiri di masa-masa kelam Perang Dunia Pertama, saat langit tidak lagi menjadi simbol harapan, melainkan ladang peperangan. Saat itu, pesawat mulai digunakan dalam perang dan langit penuh dengan suara dentuman dan kehancuran. Kapel di Saint-Cloud awalnya memiliki nama lain, yaitu Bunda Penolong dari Val d'Or. Namun pada tahun 1919, setelah perang usai, kapel itu dikonsakrasi ulang dengan nama baru, yaitu Bunda Udara. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena menurut Kardinal Leon Amet, Uskup Agung Paris saat itu, gereja ingin menyerahkan perlindungan para penerbang kepada Ratu Surga. Di wilayah itu, banyak penerbang yang berlatih dan terbang. Dan dalam situasi pasca perang yang masih penuh luka, umat percaya bahwa Bunda Maria sanggup menjaga anak-anaknya bahkan di tengah langit yang penuh bahaya. Sementara itu di Diuluart berdirilah sebuah monumen yang sangat menyentuh. Dibangun oleh Pastor Gustav Clanch, imam paroki setempat. Monumen itu menjadi simbol syukur. Kenapa bersyukur? Karena di tengah gempuran perang, 2 bom jatuh menembus gereja di desa itu, tapi tidak meledak. Bayangkan sebuah keajaiban yang langsung mengarah pada perlindungan surgawi. Maka sebagai ungkapan terima kasih kepada Bunda Maria, berdirilah monumen Notre-Dame des Airs di sana.
Sahabat Katolik terkini, pada hari ini kita mungkin tidak hidup di masa perang seperti dulu. Tapi tetap saja, banyak dari kita yang merasa cemas saat harus naik pesawat. Entah karena trauma, rasa takut atau hanya sekedar ketidaknyamanan. Dan di saat seperti itu, ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk menenangkan hati, yaitu dengan berdoa. Doa bukan sekedar kata-kata, doa adalah kepercayaan. Doa adalah pelukan jiwa. Dan melalui devosi kepada Bunda Udara, kita diajak untuk mempercayakan diri, bukan hanya kepada teknologi pesawat atau keahlian pilot, tapi juga kepada perlindungan surgawi yang penuh kasih. Berikut ini adalah doa sebelum terbang dengan pesawat, yang disusun oleh situs Katolik Aletheia. Doa sebelum terbang dengan pesawat. Maria Bunda Udara, Engkau yang dengan kasih kehibuan selalu menjaga semua yang memohon perlindungan-Mu. Lindungilah aku dari segala bahaya. Engkau yang merajai bumi dan langit, pastikanlah segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, agar aku dapat tiba dengan selamat. Engkau yang pernah menyertai putramu di jalan-jalan Galilea, temanilah aku dalam perjalanan ini. Redakanlah kegelisahanku, hilangkan semua ketakutanku, dan tuntunlah aku sampai ke tempat yang seharusnya kutuju, sesuai kehendak putramu, Yesus Kristus. Amin. Selain itu ada juga doa yang sangat indah dari paroki Our Lady of the Airways di Mississauga, Ontario, Kanada. Doa ini bukan hanya untuk perjalanan kita hari ini, tapi juga untuk perjalanan terakhir kita di dunia ini, saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Doa kepada Bunda Penerbangan sebagai pelindung dunia penerbangan. Ya Maria, Bunda Penerbangan, Bunda Surgawiku. Aku menyerahkan diri di bawah bimbingan dan perlindungan-Mu untuk perjalanan yang akan kutempuh ini. Aku mohon, dengan bantuan surgawi-Mu dan di atas sayap angin, semoga perjalanan di dunia ini dapat tiba dengan selamat di tujuan. Aku juga mohon bahwa dengan sayap doa dan melalui perantaraan surgawi-Mu, perjalanan terakhirku di dunia ini boleh berakhir di bandara eternal kehidupan abadi, bersamamu dan putramu yang ilahi di surga. Amin. Sahabat Katolik terkini, dunia modern membawa kita ke tempat-tempat jauh dalam waktu yang singkat. Tapi kadang di balik kecepratan itu, kita lupa bahwa jiwa kita juga perlu perlindungan. Maria Bunda Udara hadir bukan untuk menggantikan teknologi, tapi untuk menyertai kita dalam ketenangan, dalam rasa syukur, dalam kepercayaan. Dalam setiap penerbangan, setiap keberangkatan, setiap perpisahan dan pertemuan, selalu ada ruang untuk doa, dan selalu ada pelukan hangat dari surga. Jadi lain kali kalau sahabat Katolik terkini hendak bepergian dengan pesawat, cobalah sempatkan 1 menit untuk berdoa. Bukan hanya agar pesawatnya aman, tapi agar hati Anda tenang dan Anda tahu bahwa Anda tidak pernah sendirian di langit. Kalau sahabat Katolik terkini merasa kisah ini menyentuh, jangan lupa klik like, bagikan video ini kepada sahabat yang sering bepergian, dan tentunya jangan lupa subscribe agar sahabat sekalian tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video Katolik terkini berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita dan selamat menempuh perjalanan Anda, baik di darat, di laut, maupun di udara.